Selama hidup ini kami berusaha mengisi jiwa hati kami dengan berbagai macam hal yang baik, yang menyenangkan. Tapi saat ini kami mengerti itu tidak semuanya itu tidak bisa memuaskan hasrat terdalam dari jiwa kami. Hanya Engkau satu-satunya yang bisa memuaskan. Pencaharian kami akan berhenti padamu ya Tuhan Yesus. Dan di sana ada kelegaan, ada kepuasan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan. Ada segala macam hal yang kami cari di tempat lain. Tapi ternyata hanya padamu saja ya Tuhan kami dapatkan itu. Biarlah saat ini ketika kami mendengarkan firman, sekali lagi kau yakinkan kami bahwa you are the only one. Satu-satunya yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Biarlah itu meneguhkan iman kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberikan jalan keluar buat segala macam masalah yang kami gumulkan selama ini. Apapun yang manusia bilang ini mustahil dan tidak mungkin, tapi in you Lord Jesus, everything is possible. Kami percaya itu karena Engkau adalah Allah, alam semesta. Berbicaralah kepada kami pada siang hari ini. Walaupun bahasa kami terbatas, pengertian kami terbatas, namun biarlah oleh karena kuasa kasih, somehow kami mengerti dan itu mengubah hidup kami forever. Berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu mendengarkan Engkau. Demi Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan. Saya percaya, saya juga turut senang bisa melayani pada siang hari ini. Kita sama-sama senang ya. Tuhan berikan kita kekuatan untuk bisa datang dan beribadah bersama-sama pada pagi hari ini ya, menjelang siang. Semoga firman Tuhan meneguhkan kita, memberikan rasa haus yang semakin bertambah. Oke, kita membuka firman Tuhan dari Injil Markus pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kalau boleh, kalau mungkin kita baca berganti-gantian. Mungkin Alkitab kita ada yang punya versi yang pertama, TB1, saya baca dari TB2. Ya, apapun versinya. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua, begitu seterusnya bergantian sampai ke ayat yang ke-12. Ya. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh dipulihkan. Beberapa hari kemudian waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Silakan. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu. Ya, puji Tuhan, kita berbahagia karena kita hidup di dalam firman ini.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan zoom in tentang friendships yang hari ini ya. Bacaan ini secara sekilas memang kita tidak melihat persahabatan di dalamnya. Lebih berfokus kepada pengampunan dosa sebenarnya. Tapi kita akan melihat fokusnya kepada pertemanan, khususnya di dalam ayat-ayat awal-awalnya ya. Awal-awalnya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu saya coba mencari di Google search engine itu ya. Teman yang setia, saya tulis di Google search itu, teman yang setia. Lalu yang keluar adalah teman yang setia itu seperti apa sih? Karakteristiknya, ciri khasnya, ada 4, ada 3, ada 5, dan seterusnya ya. Jadi ketika saya melihat-lihat semua itu, hasil pencaharian Google itu seakan-akan itu buat saya ya waktu melihat itu, sebuah teriakan ya umat manusia yang merindukan seorang sahabat yang sejati, yang setia. Ya. Google kalau bisa merepresentasikan semua manusia ya, khususnya orang Indonesia karena saya cari dalam bahasa Indonesia, itu orang Indonesia yang merindukan seorang sahabat yang setia. Saya nggak tahu ya. Rekan-rekan teman-teman di sini punya sahabat yang dekat enggak? Yang kita anggap sebagai sahabat yang setia enggak? Ya. Dalam perenungan firman Tuhan ini saya ingat beberapa waktu yang lalu pandemi COVID-19, betul ya? Saya ingat pada waktu itu selain memang kita takut sama COVID, tapi ada lagi satu sebenarnya yang membuat orang itu merana dan membuat orang cepat meninggal. Apa itu? Ya udah yang bisa kesepian. Ya. Saya pernah mendengar cerita dari salah seorang asisten rumah tangga kami gitu ya. Dia bercerita bahwa waktu dia berjalan kan memang sepi ya. Dia melihat ada sebuah rumah dan ada satu orang di sana yang gak bisa keluar gitu. Dikunci di dalam rumah. Tapi gak ada yang datang dan menyediakan makanan buat dia. Ya, saya langsung tahu berarti itu pasti orang yang menderita gitu. Akhirnya apa? Orang itu kelaparan. Dan akhirnya asisten rumah tangga yang pada waktu itu bekerja di kami gitu berusaha ya masak makanan dan menyodorkan kepada orang itu di rumah itu, rumah yang besar dan mewah tapi nggak ada yang perhatikan. Kesepian itu kalau Mother Teresa katakan ya, dia katakan itu loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty. Ya. Ketika kita kesepian, ada godaan di dalam hati kita untuk berpikir, mungkin saya tidak diingini oleh orang lain, saya nggak bisa itu dengan orang lain. Sebuah buku, sebentar ya, ya judulnya ini, ya Welcoming the Adulting, Navigating Faith, Friendship, Finance, and the Future, menulis begini, Today's young adults, saya bahasa Inggris bisa lah, Pak ngerti semua ya. Today's young adults are literally the most connected generation in the history of the world, but they're almost also among the loneliest, with many of them living no close relationship of any kind. I call them the lonely generation. Saya pakai itu ya di sana ya. Buku ini melanjutkan sebagai contoh katanya Facebook ya. The average adult Facebook user has 338 users on the social network, and young adult itu berarti mungkin seumur kalian 25 sampai 35 kurang lebih ya. Lebih banyak punya teman ya. Kalau adult kayak saya punya 338, maka yang adult itu bisa punya teman yang lebih banyak daripada itu. Dan masih banyak sosial media yang lain katanya ya. Instagram, ya Snapchat, Twitter dan seterusnya. Tetapi bagaimana mungkin ya orang yang di sosial medianya punya banyak teman merasa kesepian. Ya. Dia tidak membutuhkan banyak sahabat sebenarnya untuk bisa completed ya, menjadi sempurna di dalam dia menjadi seorang pribadi yang dewasa. Dia hanya perlu sedikit ya dari teman-teman itu. Mungkin 300-an, 400, 500-an yang kita kenal beberapa orang. Dan yang dekat dengan kita mungkin cuma satu. Ya enggak? Jadi bukan masalah kuantitas, tapi sebenarnya masalah kualitas. Ketika kita ngomong tentang persahabatan, ya,
sahabat yang langgeng, persahabatan yang langgeng, teman yang lama, yang setia, yang kita kenal dan kenal kita. Itu bukan masalah banyak. Ya. Kita salah kaprah kalau kita mencari banyak, lebih populer jadinya. Kita nggak perlu populer, gitu kan? Kita cari few good friends. Sedikit aja, yang penting kita saling mengenal dan saling mengerti dan berkorban ya untuk satu tujuan yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang lebih indah gitu ya. Nah, menarik sebenarnya di dalam bacaan kita pada pagi hari ini konteksnya itu adalah seorang yang sakit lumpuh. Iya kan? Nah, di dalam zaman Yesus pada waktu itu selain sakit itu fisik ya, tapi ternyata sakit itu juga adalah pengucilan dari social life sebenarnya. Jadi Yesus itu selain menyembuhkan kesembuhan fisik ya, sembuh kayak pada pagi hari ini kita mendengar orang lumpuh itu disembuhkan. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus juga menyembuhkan, mengembalikan dia kepada kehidupan sosial. Seringkali orang yang sakit itu terputus hubungannya dengan keluarga, dengan teman-temannya, dengan lingkungannya, dengan orang sekampungnya, dikucilkan. Ya. Karena apa? Karena dia sakit. Dan worldview pada waktu itu mengatakan orang sakit itu ya karena dosa lah. Ya. Ingat ya cerita orang buta sejak lahir di dalam Injil Yohanes itu, murid-muridnya langsung tanya, ini dosa siapa? Ya, begitu melihat ada hal semacam itu langsung mikir, ini pasti dosa. Ya, cerita Ayub lah, ya kisah Ayub. Ayub menderita begitu, teman-temannya menuduh dia kamu orang berdosa. Berdosa. Dan yang paling jelas sebenarnya ketika kita membaca sedikit ya informasi yang bisa kita lihat mengenai orang lumpuh khususnya itu di dalam Kisah Para Rasul. Orang lumpuh itu nggak bisa masuk dalam perbait Allah loh, nggak bisa beribadah. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 3, Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh bukan di dalam tempat ibadah tapi di luar minta-minta dia. Kenapa? Karena memang aturan pada waktu itu orang lumpuh nggak bisa beribadah, nggak bisa masuk di dalam bait suci. Ya, jadi benar, jadi luar biasa sekali sebenarnya penyembuhan itu sangat penting buat si lumpuh pada saat ini. Ya. Karena itu berarti dia bisa kembali ke komunitasnya yang luas dan juga tentu komunitas beribadah kepada Tuhan secara proper, secara benar, secara baik, diterima di sana gitu ya. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dan di sini menarik, keempat teman-temannya itu melakukan segala macam cara untuk membawa temannya itu kepada kesembuhan, kepada pemulihan. Ya. Kita lupakan dulu nama Yesus lah gitu ya. Bahwa keempat temannya ini kita bisa kategorikan sebagai teman yang setia. Ya. Kenapa? Karena nggak ada untungnya berteman dengan si lumpuh. Benar nggak sih? Ya kan, nggak ada untungnya. Kenapa? Lumpuh ini tentu dia minta-minta hidupnya. Ya, dia dikucilkan dari lingkungan, nggak bisa beribadah juga. Ya, tentu para imam, orang-orang penting di dalam tempat ibadah, ya nggak pernah menyapa dia. Ya, dia sebagai orang yang terkutuk. Ya. Itu berarti teman-temannya ini usahanya, jerih lelahnya itu melewati tatanan yang ada pada waktu itu. Ya, melewati apa yang biasa orang pikir, udah cukup, memang nggak bisa kok, memang secara sosial memang nggak bisa, tapi mereka mau melakukan itu, ya, karena mereka punya satu visi sebenarnya, satu pandangan akan kehidupan yang lebih baik, yang mereka temukan di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi hal pertama yang kita pelajari mengenai teman yang setia itu adalah they are selfless. Ya, mereka melakukan tindakan-tindakan yang bukan untuk kepentingan mereka, tapi untuk kepentingan teman mereka. Nah, di dalam seorang filsuf Aristoteles, ya. Dia itu membagi ada 4 tahap pertemanan. Ya. Friendship. 1 berdasarkan pleasure, nomor 1 ya berdasarkan kita cari teman karena sama hobi. Ya. Kita sama-sama suka main game A misalnya. Kita jadi teman karena kita sama-sama suka itu. Jadi bisa berteman. Yang kedua dia katakan kita berteman karena utility, karena ada kegunaannya. Kalau saya mau pindah rumah, saya bisa ajak dia pindah rumah gitu ya. Dia bisa bantu-bantu saya gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Aristoteles mengatakan itu teman yang jauh lebih baik. Di mana kita mau berkorban demi dia. Ya, demi well-being-nya dia. Gitu ya. Dan saya pikir ini menjadi
filosofi hidup kita, berteman di mana saja kita berada, bagaimana kita menjadi teman yang baik buat orang lain. Ketiga tahap ini bukan berarti ada yang baik, ada yang nggak baik. Ini semua bercampur. Kalau kita berani berkorban kepada teman kita, satu saat mungkin kita juga, atau kita memulai pertemanan itu karena kita sama-sama suka akan sesuatu. Ada persamaan main gitu kan. Atau juga karena dia bisa tolong kita, ada keuntungan yang kita dapat dari dia. Tiga hal ini terus bercampur di dalam kehidupan kita. Dan itu disebut sebagai kebajikan. Ketika kita mau menolong seorang teman kita untuk kebaikan dia, karena kita percaya dia bisa lebih baik lagi, oleh karena saya menolong dia, itu namanya kebajikan, kata Aristoteles. Jadi ketika kita melakukan satu pertemanan dengan melakukan satu tindakan yang tidak ingat diri, itu satu perbuatan moral yang tertinggi, kata Aristoteles. Dan saya percaya itu ketika kita membaca cerita ini, kita memiliki gambaran teman seperti apa seharusnya yang kita cari, atau seharusnya saya menjadi teman seperti apa. Ya, buat saudara saya ini, buat sahabat saya ini. Ya, saya berani berkorban buat dia. Saya berani pasang badan buat dia. Dia bisa apa adanya di depan saya. Ya, dia bisa mengomel di depan saya. Dia bisa apa saja. Dan saya tidak pernah menghakimi dia dan mencela dia karena keanehan yang dia punya. Dia bisa menjadi being himself dengan kita. Itu teman, ya, sahabat yang baik, teman yang setia, persahabatan yang langgeng dengan cara-cara seperti ini. Jadi kita lebih melihat kepada teman kita daripada diri kita. Sama seperti 4 temannya ini. Ya. Mereka mau mereka mau naik ke atas atap rumah, ya. Kalau rumah zaman dulu itu kan atapnya bukan seperti kita sekarang, ya. Atapnya begini, tapi dulu atapnya itu datar. Dan ada tangga naik. Kalau rumah itu kotak misalnya, ya. Mereka dibuat tangga di samping rumah atau di luar rumah itu untuk ke atap gitu, ya, kayak rooftop, ya, di sana, dan mereka bisa duduk-duduk di sana. Nah, temennya yang lumpuh ini digotong sama mereka berempat naik laut tangga itu dan di atas atap itu, lalu mereka membuka. Ya, ada terjemahan lain mengatakan menggali, karena memang rumah dibuat dari tanah liat, ya, jadi mereka menggali dan diturunkan di hadapan Tuhan Yesus. Jadi effort yang mereka lakukan cukup besar demi temannya itu. Dan saya simpulkan ini sebagai satu selfless sebenarnya, ya, yang mereka lakukan. Dan itu menjadi ciri pertemanan dimanapun kita berada di dunia ini. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini menunjukkan kepada kita, pertemanan bukan hanya sampai kepada sebuah visi bahwa kita ingin teman kita itu menjadi seorang pribadi yang baik, bermoral baik. Kita melihat teman kita punya potensi menjadi orang yang lebih baik lagi, maka kita menolong dia. Ya, kalau kita tidak melihat potensi dia bisa menjadi lebih baik lagi, maka kita mungkin akan meninggalkan dia. Ya, tapi Alkitab mengajarkan pada kita pertemanan yang jauh melampaui itu semua. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa keempat temannya itu membawa dia kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata di sini, ketika melihat perbuatan teman-temannya itu, ya, tindakan mereka membawa temannya itu dari rumah dan seterusnya sampai membuka atap, ya, khususnya karena membuka atap, Tuhan Yesus mengatakan ketika Yesus melihat iman mereka, ya, dari perbuatan mereka terlihat iman mereka. Beberapa minggu yang lalu di sini saya enggak tahu di sini, ya, iman tanpa perbuatan adalah mati, benar, ya. Di kebaktian umum juga diceritakan dikhotbahkan hal yang sama. Iman terlihat dari perbuatan mereka membawa orang itu kepada Tuhan Yesus. Ya. Ini saya pikir prinsip yang kedua. Yang pertama tadi teman yang setia menjadi kita mau menjadikan persahabatan kita langgeng panjang itu dengan melakukan tindakan-tindakan demi kebaikan teman kita itu. Tapi itu bukan sampai di situ saja. Prinsip yang kedua, kita membawa pada suatu kebaikan yang kita akui lebih tinggi daripada kebaikan manusia biasa, yaitu apa? Kepada Yesus Kristus Tuhan kita, membawa dia ke sana. Ya, jadi kita melihat di sini dan kita mengapa harus membawa kepada Yesus Kristus? Ya karena dia lumpuh, nggak ada yang bisa menyembuhkan orang itu. Mau bawa ke bait Allah didoakan para imam ya nggak mungkin, karena dia ditolak oleh bait Allah, gitu. Dan harus dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu persahabatan yang benar secara iman itu harus
at the end bawa kepada Tuhan Yesus. Itulah makanya Tuhan Yesus berkata di sini, hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Ya, iman berhubungan dengan hal semacam ini. Jadi visi atau tujuan dari persahabatan kita sebagai pengikut Kristus adalah persahabatan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi benar-benar spiritual sebenarnya ya. Kalau kita ngomong tentang persahabatan yang sejati, yang setia itu. Benar-benar spiritual. Yohanes pasal 15 ayat 13. Ya. Tuhan Yesus katakan begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Ya, ayat 15, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yesus adalah sahabat yang sejati dan kita bawa kepada Dia. Kita membawa orang ini kepada, kita membawa sahabat kita kepada Yesus. Yesus sebenarnya adalah seorang pribadi, seorang sahabat yang dirindukan oleh semua orang. Semua orang. Dia adalah seorang sahabat yang sejati. Yang akan membawa kita kepada Bapa. Sebagaimana dia mendengarkan segala sesuatu dari Bapa. Dan dia katakan kepada kita, sahabat-sahabat yang bersahabat dengan dia. Sebenarnya setiap orang ketika mereka longing for teman yang setia, actually mereka longing for Jesus. Teman yang setia sampai titik darah penghabisan. Saya garansi ya, di dunia ini kita tidak akan pernah puas dengan sahabat kita. Sedekat apapun itu. Kenapa? Karena emang sebenarnya jiwa kita itu cocoknya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya buat kita semua. Kenapa? Karena dia tahu what is the main problem sebenarnya dalam hidup kita. Apa masalah sesungguhnya yang terjadi dalam hidup kita? Apa? Dosa. Setiap masalah yang kita alami sebenarnya. Keretakan di dalam relasi kita dari rumah. Ya, dalam pertemanan, di sekolah, di tempat kerja. Kejahatan yang terjadi di mana-mana. Peperangan yang terjadi. Kelaparan. Cacat mental. Sakit jiwa. Apapun you mention it. Akarnya di mana? Di dosa akarnya. Dosanya ada pada, akarnya ada pada dosa. Dan dosa itu sebenarnya permusuhan dengan Allah. Dan firman Tuhan mengatakan, the only way untuk kembali kepada Allah, kebaikan yang sempurna itu hanya melalui Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus katakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Menjadi perdebatan ya dengan para imam di situ. Siapa dia? Karena yang bisa mengampuni siapa sebenarnya? Para imam yang sudah diurapi, yang bisa. Atau Allah sendiri. Dan Yesus bukan imam. Iya kan? Dan itulah menjadi perdebatan di sini. Dan Yesus katakan, mana lebih mudah mengampuni dosa atau menyembuhkan orang ini? Yesus demi dosa-dosanya dia, demi dosa-dosa kita dia mati di atas kayu salib. Itu satu kebenaran yang perlu kita pegang seumur hidup kita. Dan Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 18 mengatakan Yesus adalah damai sejahtera kita. Saya bacakan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesusnya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib itu. Jadi dosa itu memisahkan. Ya, memisahkan pertama-tama antara kita dengan Allah tentu saja. Itulah mengapa saya menafsirkan, itulah mengapa kita itu merindukan kehidupan yang baik selalu. Merindukan umur yang panjang, merindukan teman yang setia termasuk. Yang tidak mungkin kita terpenuhi di dalam dunia ini. Contohnya umur panjang aja lah ya. Sampai berapa panjang kita mau umur kita? Kita mau hidup selama-lamanya sebenarnya. Siapa yang bisa memberikan itu? Hanya Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus sebenarnya. Kita nyanyi happy birthday
Ya kan, semoga umur panjang, sehat, sejahtera dan semua. Dapatnya dari mana? Di dunia ini nggak akan, kita pasti akan sakit gitu. Dan kita kemudian mati. Yang bisa cuma Tuhan Yesus, Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Jadi dosa itu memisahkan kita sehingga kerinduan kita akan hidup yang sempurna itu somehow block gitu. Nggak bisa kita temuin. Dan lalu kita mencari di berbagai banyak tempat. Dan kemudian manusia mulai membuat yang palsu-palsunya. Dan kita makin hilang, makin jauh ya. Tapi Yesus kemudian membawa kita. Sebenarnya yang kita butuhkan Tuhan. Dan Yesus bilang Dia damai sejahteranya yang mempersatukan kita dengan Allah. Dosa itu cure-nya cuma melalui Yesus Kristus. Karena Dia damai sejahtera. Dia yang mati untuk mendamaikan kita kembali dengan Allah. Sehingga kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita cari sebenarnya didapat di dalam Allah ultimately. Termasuk teman yang setia tadi, yang mendengarkan kita, yang kita bisa apa adanya dengan dia, yang tidak ada ketakutan bersama dengan dia, yang kita bisa bebas apa adanya dengan dia. Hanya di dalam Tuhan. Selama hidup saya, satu aja saya temukan ciri teman sejati seperti ini di dalam istri saya. Selama hidup saya. Ya. Makanya saya bilang kalau belum punya pasangan, cari pasangan menikah. A lot better. Dalam konteks ini ya. Dalam konteks ini. Walaupun banyak hal yang gak menyenangkan juga. Tapi hal yang gak menyenangkan itu menyadarkan kita memang kita orang berdosa. Gitu ya. Ketika orang berdosa saling bertautan dan memahami bahwa hey, our way is to Jesus, maka kita akan semakin enjoy sebenarnya. Hanya temukan di dalam Dia. Saya bisa apa adanya dengan Dia. Saya mau marah ya marah, saya mau kesel, saya nggak cari muka, saya nggak jaga image di depan dia, saya nggak takut kalau saya sharing apapun dia. She is my faithful friend. Kok jalannya tertawa. Gitu. Satu hal ya, saya nggak bisa tegur dia apa adanya, gitu. Karena selalu salah menurut dia. Menurut dia selalu salah. Jadi selalu ada pembelaan. Saya pikir saya salah lihat atau gimana. That's friend. Okay. Jadi visinya kita berteman itu sebenarnya membawa kepada Yesus Kristus. Melalui salib Kristus kita menjadi sahabat dengan Allah. Ya, itu menjadi visi mengapa kita melakukan persahabatan dengan orang lain. Di dalam Yohanes Tuhan katakan, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Damai sejahtera ini bukan seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Karena damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu berarti kamu damai dengan Allah, damai dengan sesama kamu. Ya, orang Kristen seharusnya friendly, seharusnya ya. Orang datang kepadanya dan ingin ngomong dengan dia, bukan takut dihakimi. Harusnya. Kalau kita melihat dasar teologisnya. Ya, karena kita sudah berada di dalam Kristus, sang damai sejahtera itu yang sudah mendamaikan kita dengan Allah sendiri. Ya. Jadi, ada dua hal. Sahabat yang setia, atau bagaimana kita membangun persahabatan yang langgeng, yang setia itu ada dua hal. Satu, kita menjadi orang yang dengannya kita dapat menjadi apa adanya. Kita berhubungan dengan orang, atau kita sebenarnya, saya lebih cenderung ngomong kepada saya. Saya menjadi seorang yang orang bisa ngomong apa aja dengan saya tanpa merasa takut dituduh, dihakimi dan semuanya, dan berani mengatakan apa adanya tentang dia. Artinya tanda kutip ya kita telanjang di hadapannya, tanda kutip ya jiwa kita itu apa adanya. Itu nomor satu. Dan saya pikir itu yang terjadi dengan orang lumpuh dan 4 temannya ini ya. Makanya mereka membawanya. Dan yang kedua, orang yang memiliki tujuan untuk membawa sahabatnya kepada kebaikan tertinggi. Ya, yaitu apa? Menjadi sahabat Allah melalui Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Selalu visinya ke sana, selalu ke sana. Walaupun journey-nya mungkin nggak mudah, mungkin journey-nya nggak pendek, lama, tetapi visinya tetap ada. Ke sono, saya mau membawa. Kenapa? The healer is Jesus, not me. Gitu ya. Kita boleh ngomong, saya boleh pintar masalah kejiwaan gitu, tapi saya tidak bisa menyembuhkan dia. Saya cuma bisa membawa dia kepada Yesus yang sang penyembuh.
damai. Karena tadi saya bilang masalah utamanya apa? Dosa. Kalau dia tidak pernah menyadari dosanya dan mohon ampun atas dosa-dosanya, masalahnya akan terus ada. Dan dia tidak pernah menyadari bahwa akarnya adalah dosa. Ya, akarnya adalah dosa. Nah, saya ingin nunjukin salah satu sebuah klip sebenarnya, ya, sebuah klip tentang persahabatan si Frodo Baggins dan Sam Gamgee. Ya, kalau kita nonton 3 film itu, ya, Lord of the Rings, pernah nonton semua kan? Itu film persahabatan yang epic banget gitu ya. Di seri yang pertama, The Fellowship of the Rings, di akhir filmnya itu, scene-nya juga ngomong tentang Frodo dan juga si Sam. Bagaimana Frodo mau ninggalin karena dia takut berbagai macam bahaya. Tapi si Sam ini mengejar dia. Dan dia katakan, saya sudah berjanji saya akan temani engkau sampai mati gitu. Bahkan si Sam ini berani tenggelam ya. Supaya terus bersama dengan Frodo. Itu bagian yang pertama. Itu juga satu scene untuk menunjukkan pertemanan yang sejati. Scene yang kedua, The Two Towers. Itu, nah ini yang kita akan lihat. Bagaimana si Frodo itu udah semakin dekat ya ke Mordor. Itu cincin itu makin heavy, makin berat gitu, makin berat dan mulai menguasai dia, bahkan dia membunuh temannya sendiri. Ya, tapi nggak jadi. Lalu Sam itu ngomong sesuatu yang saya pikir cocok dengan apa yang kita bahas pada siang hari. Dan seri yang ketiga mereka sudah sampai ke gunung api itu, udah buang cincin dan Frodo katakan, aku bersyukur punya teman seperti engkau. Sekarang udah selesai semua katanya. Sekarang udah selesai semua. Mari kita lihat klip ini 2 menitan. I can't do this, Sam. I know. It's all wrong. By rights, we shouldn't even be here. But we are. It's like in the great stories, Mr. Frodo. The ones that really mattered. Full of darkness and danger they were. And sometimes you didn't want to know the end. Because how could the end be happy? How could the world go back to the way it was when so much bad had happened? But in the end, it's only a passing thing. This shadow. Even darkness must pass. A new day will come. And when the sun shines, it'll shine out the clearer. Those were the stories that stayed with you. That meant something. Even if you were too small to understand why. But I think, Mr. Frodo, I do understand. I know now. Folk in those stories had lots of chances of turning back, only they didn't. They kept going. Because they were holding on to something. What are we holding on to, Sam? There's some good in this world, Mr. Frodo. And it's worth fighting for. Kita berpegang pada sesuatu. Mengapa kita terus fight? Menjaga persahabatan kita, memelihara persahabatan kita, memelihara pernikahan kita. Karena kita berpegang pada sesuatu. Dan kita menuju kepada sesuatu itu. Apa itu? Allah itu sendiri. Jadi Allah adalah pegangan kita dan juga tujuan kita di dalam menjaga persahabatan kita. Cari teman, 1-2 menjadi sahabat sejati kita. Sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pegang itu menjadi pegangan kita. Tetap jaga persahabatan itu. Jadilah dewasa di dalam Kristus. Jadilah dewasa di dalam Tuhan. Dan jadilah berkat buat orang-orang lain yang masih hidup di dalam dosa dan gak tahu keluarnya bagaimana.
Jadilah Sam Gamgee. Walaupun kita cuma jadi sidekick ya. Bukan kita the main-nya. Tapi kita menjadi teman. Justru kekuatan didapat dari kita. Kenapa? Kita menyadari kekuatan itu ada di mana. Jalan itu mengarah kemana, kita yang tahu. Kalau teman kita menjadi hebat, kita happy. Teman kita berhasil, kita yang senang. Kenapa? Karena kita sudah menjadi faithful friend buat dia. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kami menyadari gelapnya dunia ini. Kami menyadari kadangkala kami ingin mundur dan berhenti, menjauh dan pergi menyendiri. Kami menyadari, merasakan, mengalami gelapnya dunia ini. Pergumulan dengan dosa-dosa itu sangat-sangat susah. Tuhan yang tolong kami. Sebagai orang berdosa, kami mau bergandengan tangan. Tidak lepas lagi. Mengarahkan pandangan kepada salib Kristus. Yang sudah menjadi damai sejahtera kami. Kami percaya Engkau tidak mengingat dosa-dosa kami. Walaupun kami terus bergumul di dalam dosa. Dan kami berdoa agar dosa-dosa itu tidak menjadi beban buat kami lagi. Karena sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Tapi biarlah setiap kali kami jatuh dalam dosa, kami segera berbalik dan mohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan ringankan lagi langkah-langkah kami. Kuatkan pegangan kami. Bukan kepada teman kami saja. Tetapi terutama kepada Allah. Sang pemberi hidup. Sang penuntun dan arah tujuan hidup kami. Dimanapun apapun yang terjadi, kami mau pegang kuat-kuat. Seperti sebuah kapal yang melemparkan sauhnya. Dan dia tidak dihantam oleh angin. Tidak terbawa oleh angin badai. Kami bersyukur Tuhan. Karena kesadaran kami akan kegelapan kehidupan kami. Memberi dorongan kami untuk kembali kepada terang. Kepada Engkau ya Tuhan. Bersyukur untuk pengampunan dosa-dosamu. Dan biarlah melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kembali kami dikuatkan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Mengeratkan persahabatan kami dengan Yesus yang sudah mati buat kami semua. Dan kemudian menguatkan kami untuk menjadi sahabat yang setia buat teman-teman kami yang lain. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.